tematik pembelajaran bahwa siklus itu adalah apa Bapak Ibu? Yaitu kegiatan yang berkelanjutan atau berkesinambungan, berkelanjutan terus berkesinambungan. Sama dengan Bapak Ibu kalau dalam pembelajaran itu ada pemantik, yaitu sebelum Bapak Ibu mengajar harus mengetahui kondisi atau keadaan para siswa. Saya juga membuat tematik, yaitu Bapak saya juga satu, apakah Bapak Ibu dalam mengajar itu ada apa istilahnya ya? Apa Mas pesan? Dampak ya? Dampak bagi siswa ya? Bagaimana? Mas itu ada
Yang kedua adalah apakah Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi Bapak dan Ibu, rancangan pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, sekarang Bapak Ibu apakah sudah minta ya apa ya? Ya, atau minta petunjuk atau sharing dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat dalam pembelajaran. Apakah Bapak Ibu dalam pembelajaran itu sudah mulus-mulus saja, tidak ada masalah? Tentu Bapak Ibu mempunyai masalah, tidak ada yang sempurna. Hingga nanti kalau saya dengan kepala sekolah atau teman sejawat itu bisa mengungkapkan masalah yang Bapak Ibu alami. Selanjutnya Mas, bisakah Bapak ditunjukkan sebuah ya, bisakah Bapak Ibu menyebutkan atau hal apa yang harus diperbaiki dalam minggu depan? Maksudnya setelah Bapak Ibu mengajar, kemudian oh ya saya kekurangannya seperti ini. Nah, minggu depan akan diperbaiki. Mohon direnungkan. Terus yang kelima, ya, apakah Bapak atau Ibu rutin merefleksikan dan memperbaiki praktek mengajar? Merefleksi. Nah, itu pertanyaan tematik 5 yang saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan satu per satu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Iya, berdampak bagi atau dampak bagi siswa apa? Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, apakah Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa? Jadi Bapak Ibu itu merancang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Di dalam kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi makanya pada awal masuk sekolah, Bapak dan Ibu itu disuruh menggali atau mengetahui keadaan siswa, bisa melakukan asesmen. Iya kan Bapak Ibu? Untuk kurikulum Merdeka yang sekarang seperti itu. Di dalam kurikulum itu sama yang Mas Abdul. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa Bapak Ibu? Ya, apakah Bapak Ibu sharing dengan kepala sekolah atau teman sejawat
teman guru, karena teman guru itu nanti ada metode yang digunakan oleh guru tersebut bisa dipakai oleh panjenengan. Pokoknya kalau sharing dengan Bapak Ibu itu manfaatnya lebih besar, karena tidak mungkin panjenengan mulus-mulus saja dalam pembelajaran, tentu ada kekurangan. Selanjutnya Mas Andi, bukan anu ke 4. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa menyebutkan apa yang akan diperbaiki. Berarti, saya dalam mengajar kurang ini, misalkan saya dalam mengajar metodenya kurang baik. Nah, itu berarti panjenengan menyadari bahwa panjenengan itu bisa menyebutkan sesuatu yang bisa diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Yang kelima adalah tadi refleksi. Nah, dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, siklus pembelajaran, peningkatan pembelajaran, bahwa siklus itu adalah kegiatan yang berkesinambungan. Berarti bukan yang instan. Jadi pembelajaran bukan yang instan, tapi kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Mohon Bapak Ibu untuk itu dari pertanyaan saya 5 itu pertanyaan tematik yang perlu dianukan oleh panjenengan. Nah, untuk peningkatan Bapak Ibu, peningkatan pembelajaran itu perlu ada satu, itu satu pembelajaran perencanaan. Ya, jadi Bapak Ibu melakukan perencanaan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang ketiga observasi. Yang keempat adalah refleksi. Itu dalam pembelajaran. Nah, yang pertama tadi perencanaan. Bapak Ibu harus membuat perencanaan. Yang sekarang namanya modul ajar atau rencana pembelajaran atau SPP. Nah, di dalam perencanaan tersebut Bapak Ibu disesuaikan dengan satu kebutuhan siswa yang pertama. Kemudian dalam perencanaan itu ada tujuannya, tujuan pembelajaran. Kemudian ada apa lagi? Ada metodenya, ada strateginya. Itu yang terus ada dalam perencanaan. Coba nanti Bapak Ibu ya kan sudah membuat perencanaan untuk kegiatan
target, kemudian tujuannya, modelnya, perencanaan pembelajaran itu bagaimana. Nanti masing-masing kelas ya, untuk guna untuk meningkatkan siklus praktik pembelajaran. Yang pertama untuk dari bonus untuk menyampaikan perencanaan dari Ibu Mus selaku kelas 5 Mustaqimah. Terima kasih sekali kepada guru kelas 5 yang sudah menyampaikan tantangan pembelajarannya yang akan saya observasi besok. Ya. Semoga bagus sekali ini perencanaan. Semoga besok dalam pelaksanaannya bisa tercapai apa yang menjadi tujuan atau berdampak nanti kepada siswa. Ya, semoga. Selanjutnya Bu Agama, monggo Bu Afri. Terima kasih. Saya selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, di sini saya akan mengambil kelas 3 dengan materi sholat rawatib. Dan tujuan pembelajarannya di sini siswa dapat memahami makna, tata cara, dan juga hikmahnya sholat mengiringi sholat fardu atau yang disebut juga sholat rawatib. Strategi utamanya siswa dapat membangun kedisiplinan dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fokus utamanya mencakup 3 aspek. Yang pertama kognitif, yaitu mengetahui waktunya dan juga jumlah rakaatnya. Yang kedua psikomotorik, mampu mempraktikkan bacaannya. Dan yang ketiga afektif, merutinkan sebagai penyempurna sholat. Kurang lebih seperti itu, Pak.
terima kasih sekali kepada Ibu Afri selaku guru pendidikan agama yang sudah merencanakan yaitu pembelajaran di kelas 3 tentang sholat apa Bu? Roh? Iya. Semoga nanti anak-anak mau ya setelah mengerti itu mau melaksanakan sholat rawatib rutin ya. Dan sholat yang bisa dilakukan sholat rawatib anak-anak melakukannya. Terima kasih Bu Afri. Selanjutnya Pak selaku guru kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rencana kami dalam mengajarkan ke kelas 2, pertama masalah topik, masalah jam, bukan belajarnya mana dan membandingkan satu panjang dan jam, sehingga apa yang diinginkan oleh dalam hati itu betul-betul kemana-mana, guna membandingkan dan satu jam mengikuti cara berbudaya. Sementara langkah kami perlu adanya media atau tempat sehingga ada alat peraga yang kami butuhkan untuk jam dan stopwatch dan memotong detiknya, sehingga apa yang kita inginkan anak menjadi paham dalam memahami waktu, jam atau detik atau menit. Ya, terima kasih kepada Pak Teguh selaku guru kelas 2 yang sudah membuat perencanaan pembelajaran. Yaitu Pak Teguh tadi membutuhkan alat peraga yaitu jam, yaitu karena dia materinya adalah tentang detik atau menit, nanti dikembangkan dari detik menjadi menit. Selanjutnya Bu Siti Komari, Bu Risma. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Fatimah dari guru kelas 4, yaitu merencanakan pembelajaran dengan tema pola hidup gotong royong. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik dapat membangun tim yang gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Adapun metode yang saya gunakan yaitu model pembelajaran yaitu problem based learning, yaitu dengan mengadreskan peserta didik pada masalah, mengorganisasi kerja peserta didik, memilih pendidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun metode yang saya lakukan yaitu ada ceramah, diskusi, presentasi, dan juga praktek langsung. Terus kegiatan yang kami lakukan yaitu dengan menayangkan video, tayangan tentang gotong royong, anak itu dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada saat itu juga kami juga anak melakukan kegiatan yang tujuannya sama seperti yang ada di video dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak itu memiliki kebermaknaan dalam pembelajaran dan kesadaran yang ada pada anak tersebut. Dari itu Pak, dapat saya sampaikan. Terima kasih.
sudah merencanakan pembelajaran tentang kegiatan gotong royong. Semoga nanti dalam pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan nantinya dampak bagi anak itu anak gemar melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya guru kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memaparkan. Ya, saya sebagai guru kelas 1, saya akan persiapan yang saya lakukan yaitu dengan membuat rencana pembelajaran atau mata belajar dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 1, yaitu dengan materi satuan tidak baku. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu siswa dapat menghitung benda-benda di sekitar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode yang saya lakukan yaitu saya akan mencoba dengan metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode saintifik atau penegakan. Kemudian kegiatan yang saya lakukan yaitu mengukur benda-benda di sekitar di dalam kelas dan di sekitar sekolah dengan menggunakan anggota tubuh, juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Seperti itu, Pak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Komaria, SPT SD, yang telah membuat perencanaan pembelajaran yaitu pelajaran matematika dengan mengukur tapi dengan anggota tubuh, misalkan dengan jengkal. Iya, jadi mengukurnya bukan menggunakan penggeris, bukan, tapi berapa jengkal. Bisa mungkin dengan kaki bagus. Berapa? Iya, apa? Bisa. Untuk pembelajaran kelas 1 itu sudah bisa. Terima kasih ya Bu. Semoga dalam pelaksanaan nanti bisa berhasil, berdampak pada siswa. Untuk selanjutnya Ibu Roa selaku guru kelas 6. Terima kasih Bapak, izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan untuk observasi kelas 6, saya menyiapkan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi tata surya. Di sini mempunyai dalam materi tersebut saya memiliki tujuan pembelajaran yaitu murid dapat mengetahui tata surya sebagai sebuah sistem beserta karakteristiknya berdasarkan dari hasil penelusuran. Yang kedua, murid dapat mengidentifikasi perbedaan antara planet di tata surya. Nah, untuk pembelajaran ini saya menerapkan metode atau model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana murid akan dihadapkan pada masalah otentik terkait tata surya. Mereka akan bekerja secara mandiri atau kelompok untuk menemukan solusi terkait mengapa hanya planet bumi yang dihuni manusia. Nah, dalam ini saya
terima kasih sekali kepada Ibu Istirahat SPD yang telah memaparkan apa rencana yang telah dibuat, yaitu tentang pembelajaran materinya adalah tata surya, yaitu intinya yang bumi. Mengapa bumi itu yang hanya dihuni oleh manusia, bukan planet-planet yang lain bisa dihuni atau tidak? Nanti akan disampaikan dengan jelas, ya, dan metodenya itu yang paling bagus itu adalah pemecahan masalah atau problem solving atau apa? Saya katakan ya, itu. Semoga nanti dalam pelaksanaan ya dapat tercapai. Silakan Bapak Ibu untuk pelaksanaan nanti ya dapat bermanfaat bagi siswa, berdampak pada siswa. Ya. Jadi kita sebagai guru adalah selalu atau membuat perencanaan dalam lomba. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya yaitu nanti pelaksanaannya nanti saya observasi, kemudian berikutnya yang keempat ada observasi sendiri dengan observasi juga apa berhasil atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian refleksi. Ini refleksi itu sangat penting. Kegiatan ini bisa dilakukan di sekolah, yaitu lokal aja secara sendiri-sendiri, maksudnya sekolah sendiri. Kemudian kita saling sharing dengan teman sehingga kita dapat menemukan suatu masalah atau bisa memecahkan suatu masalah. Misal saya tuh kalau mengajar ini kok begini, anaknya nggak bisa menangkap itu bagaimana? Nanti dari sharing dengan teman yang lain, guru yang lain, kemudian mungkin anjuran dari teman tersebut itu bisa dilaksanakan dan menghasilkan hasil yang baik. Selanjutnya Mas Samsul, berikutnya adalah tentang apa? Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti apa akan saya observasi. Selanjutnya ya, setelah nanti pelaksanaan akan dilakukan observasi dan evaluasi. Terus yang terakhir itu refleksi. Refleksi itu ya juga nanti. Ya. Terus kesimpulan. Ya, kesimpulan bahwa untuk meningkatkan siklus pembelajaran, diantaranya tadi Bapak Ibu sudah membuat perencanaan yang baik, sehingga nanti hasilnya juga akan baik, akan berdampak pada siswa. Tanpa perencanaan itu tidak mungkin akan hasilnya akan baik. Di rencana 3 ya tidak tahu yang akan dicapai, ya kan Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya apa Mas Adi? Siklus peningkatan kualitas pembelajaran merupakan upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang menerapkan siklus ini dapat memperbaiki praktik belajar sehingga hasil belajar berkualitas diri menjadi Intinya